Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menyelesaikan tugas kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koreksi antara materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Kenalkan, nama saya Sepsupriyatna SPD. Unit kerja saya di SMP Negeri 4 Cilawu, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Saparudin sebagai fasilitator, kemudian yang kedua Bapak Usman Suhana sebagai pendamping praktik. Kesimpulan dari modul 1.1, yang pertama menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya agar selamat dan bahagia. Yang kedua, pendidikan bukan hanya dalam akademis, tetapi menanamkan karakter dan budi pekerti pada anak. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Adapun refleksi dari modul 1.1 adalah sebagai berikut. Ada beberapa pertanyaan pemantik dari modul 1.1 mengenai refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang ke-1, pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana guru di sini sebagai center dari pembelajaran dan berfokus pada guru tentang apa-apa yang akan disampaikan dari mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Yang kedua, anak tidak diberikan kemerdekaan dan pembelajaran secara seluas-luasnya. Yang ketiga, anak dituntut untuk bisa menguasai semua bidang ilmu sesuai dengan kurikulum dengan capaian nilai yang sudah terstandarisasi KKM. Yang keempat, anak diibaratkan seperti kertas putih kosong yang dapat diwarnai bentuk dan digambar apa saja sesuai dengan keinginan guru. Yang kelima, salah satu bentuk pembelajaran adalah dengan cara menghukum. Menghukum dapat memberikan efek jera kepada anak agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Yang keenam, yang terakhir, terdapat perbedaan status sosial yang nyata antara anak dan guru. Terdapat batasan interaksi yang tidak boleh dilanggar antara anak dan guru. Terima kasih. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ke-1, pembelajaran berpusat pada anak. Ini merupakan pembelajaran yang sangat-sangat idealis, di mana pembelajaran dilaksanakan oleh siswa, oleh dan untuk siswa, yang artinya pembelajaran student center. Pembelajaran dilaksanakan oleh siswa yang seluas-luasnya. Di sini akan timbul model pembelajaran inquiry, behavior, dan sebagainya, dan problem based learning. Yang kedua, pembelajaran diberikan seluas-luasnya kepada anak dan guru memberikan tuntunan. Di sini sudah kelihatan bahwa anak memegang peranan penting dalam perolehan tujuan dari pembelajaran, dan guru hanya memberikan tuntunan, arahan, dan bimbingan terhadap anak atau siswa. Yang ketiga, anak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam pencapaian hasil belajar, di mana hasil pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran ini mengarah kepada pembelajaran yang hakiki. Yang keempat, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Artinya anak itu tidak seperti kertas kosong. Artinya seorang anak mempunyai bakat, minat, dan kemampuan yang dia miliki sejak lahir. Tinggal kita sebagai tenaga pendidik mengarahkan, membimbing untuk mencapai bakat dan minatnya tersebut. Yang kelima, memberikan teladan, lebih sabar dalam membimbing,
mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang anak, keluarga dan lingkungannya dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena kita akan melihat bagaimana perbedaan setiap anak, setiap karakternya, setiap sifatnya, dan setiap kemampuannya untuk kita analisis bersama. Yang kemudian yang keenam, menipiskan jarak dengan anak supaya guru merasa dekat dengan mereka dan menjadikan kita sebagai sahabat yang bisa diajak bercerita dan bekerja sama. Terima kasih. Kita menjawab soal pemantik dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1, marilah kita sejenak mengingat kembali tentang pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingar sosung tulodo ing madu mangun kasa tuturi handeen, di mana nilai-nilai tersebut sangat-sangat penting dalam kehidupan berpendidikan. 1. Pendidikan sebagai tuntunan, dan pendidikan ini memberikan tuntunan kepada anak untuk memberikan sesuatu untuk selamat kepada bahagia dan selamat. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman, yang merupakan dua kodrat yang sangat-sangat penting dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain dalam kehidupan anak. Alamnya yaitu kehidupan tentang kondisi lingkungan sekitar, zaman dan perubahan zaman pada anak tersebut. Yang ketiga, pendidikan ibarat petani dan bibitnya. Petani ibaratkan sebagai penggarap, membimbing dan melaksanakan, sedang bibitnya di sini ada sebagai anak. Yang keempat, pendidikan bukan tuburasi, artinya pendidikan bukan hanya seperti kertas kosong, tetapi pendidikan memberikan arahan, memberikan penjelasan terhadap gambar-gambar yang belum jelas pada diri anak, kita jelaskan sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kelima, pendidikan sebagai budi pekerti, menciptakan, membentuk seorang anak yang memiliki budi pekerti yang luhur dan menjadi suri tauladan bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Keenam, pendidikan berhamba pada siswa, artinya pendidikan center, artinya ada pendidikan yang mendahulukan atau siswa sebagai student center. Yang ketujuh yaitu teologi pendidikan yang telah diutarakan di atas, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madyu mamin karsa tuturi handayan. Yang ketiga itu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ke-1, merencanakan kebebasan yang menyenangkan dalam pembelajaran serta berpihak kepada anak. Guru membuat suatu rencana program pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk menemukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada di sekitarnya untuk dikembangkan dan dimodifikasi serta ditingkatkan lagi pengetahuan yang dia miliki. Yang kedua, membuat kesepakatan bersama dengan anak mampu menumbuhkan kesadaran belajar bersama. Bagaimana anak itu bisa belajar bersama, berkelompok dengan lingkungan sekitarnya untuk menciptakan kemampuan dasar supaya lebih baik lagi, supaya lebih meningkat lagi. Yang ketiga, memberikan teladan kepada anak dengan melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Ini merupakan suatu tugas dan fungsi kita. Salah satunya yaitu memberikan hal-hal yang baik, memberikan contoh, suatu teladan yang bagus kepada anak. Karena seorang anak itu prosesnya adalah menirukan hal-hal yang baik pada diri kita supaya kita lebih baik lagi, dan anak memberikan contoh kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, mengidentifikasi cara belajar anak. Karena setiap anak mempunyai cara yang belajar yang berbeda. Ada yang audio visual, ada yang visual, kemudian ada yang juga kinestetik. Kemudian selanjutnya kemampuan menyerap materi juga bermacam-macam. Seorang anak ada yang cepat untuk mengingat, cepat lupa. Ada yang anak itu cepat ingat dan lambat lupa. Ada yang anak lambat ingat, lambat lupa. Ini merupakan suatu proses dari
proses pembelajaran seorang anak. Yang terakhir, potensi yang dimiliki anak juga berbeda. Hal ini meyakinkan buat kita bahwa setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan bagaimana cara kita untuk menanganinya dengan menggunakan metode, strategi, dan model pembelajaran berbeda. Terima kasih. Terima kasih kepada guru-guru hebat. Salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya sendiri, bagi sekolah, bagi bangsa dan negara. Terima kasih.